jangan berpikir bahwa apa yang kita miliki saat ini itu adalah menjadi milik kita semata. Suami atau istri atau anak-anak yang kita cintai itu bukan semata-mata menjadi milik kita. Diakon, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untukmu semua. Mari kita sedikit membuka hati kita untuk menangkap hal-hal yang penting dalam permenungan kita ini berdasarkan bacaan-bacaan suci yang sudah kita baca ataupun yang sudah kita dengar, untuk kita jadikan pedoman dan kekuatan dalam hidup kita sekurang-kurangnya dalam seminggu ini, dalam tugas dan karya-karya kita. Sebagian besar kita orang NTT ini adalah penikmat alkohol. Hampir semua acara syukuran yang ada di NTT ini pasti ada alkohol. Acara apa saja, Helketa juga ada alkohol. Tetapi tidak banyak orang yang produksi, atau dengan kata lain, hanya sedikit orang yang bisa memanjat pohon lontar itu dan mengiris lalu masak. Kalau di tempat saya bertugas, itu dijuluki dengan pulau sejuta lontar. Jadi hampir sebagian umat saya yang saya layani di stasi-stasi, biasanya mereka mengiris atau panjat lontar untuk mengiris, lalu mereka masak untuk jadikan gula ataupun sopi, dan itu yang menyambung hidup mereka dari hari ke hari. Tapi kalau kita melihat cara mereka memanjat atau memindah dari pohon yang satu ke pohon yang lain, itu seperti Superman. Karena mereka cukup naik pada satu pohon, lalu ke pohon-pohon yang berikut itu tinggal seperti terbang dari daun yang satu ke daun yang satu. Suatu ketika saya bertanya pada seorang bapak yang sudah tua yang masih sempat iris, saya bilang, "Bapak tidak takutkah kalau terjun dari satu pohon ke pohon yang lain?" Dia bilang, "Romo, saya percaya Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan suci hari ini kita juga mendengar Yesus mengajar menggunakan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Kita mungkin sudah tahu ketika Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pengajarannya itu dengan tujuan agar para pendengarnya mengerti. Jadi biasanya Yesus menggunakan hal yang sudah lumrah, hal yang sudah biasa di dalam kehidupan para pendengarnya, supaya pesannya itu bisa sampai kepada pendengar. Misalnya Yesus pada hari ini menggunakan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Karena memang budidaya anggur ini sudah dikenal di Timur Tengah jauh ribuan tahun sebelum Yesus hadir. Sehingga Yesus menggunakan itu sebagai perumpamaan untuk mengajar atau untuk mengkritik atau untuk menyampaikan pesannya kepada para pendengar pada waktu itu. Kita juga mungkin bisa melihat bahwa di dalam kitab suci kita itu peran anggur itu banyak digunakan di dalam teks-teks itu, dalam perumpamaan. Anggur juga merupakan minuman khas untuk mereka orang Timur Tengah waktu itu. Setiap kali ada acara pasti harus ada anggur. Sehingga kalau kita ingat bahwa mukjizat pertama yang dibuat Yesus di pesta atau perkawinan di Kana itu apa? Anggur. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya melukiskan kepada kita bahwa bangsa Israel itu merupakan kebun anggur milik Tuhan. Mereka dipelihara, dijaga oleh Tuhan supaya mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang bisa berguna bagi sama dan seluruh bangsa. Buahnya bisa manis. Sebagai kebun anggur milik Tuhan, mereka selalu dipupuki dengan setiap firman dan ajaran Tuhan
yang disampaikan atau dibawa oleh para nabi waktu itu. Meskipun sudah diperhatikan, dirawat, dipelihara menjadi kebun anggur Tuhan itu sendiri, tetapi justru hasil dari buah itu asam. Mereka tidak bertumbuh dengan baik. Mereka selalu menolak tawaran dari Allah melalui pengajaran para nabi waktu itu, sehingga hasil atau buah anggur itu menjadi asam. Akhirnya pada saat pengadilan, Tuhan dalam bacaan tadi mengatakan bahwa akan menebang pohon anggur itu yang tidak berguna. Untuk apa mempertahankan buah yang asam yang justru tidak berguna? Gambaran penolakan terhadap Tuhan ini juga menjadi nyata di dalam bacaan Injil yang sudah kita dengar tadi. Yesus juga menggambarkan adanya penolakan dan pembangkangan terhadap Tuhan melalui perumpamaan tentang kebun anggur itu sendiri. Sehingga ketika ada seorang pemilik kebun anggur, dia memperkerjakan kepada para pekerja penggarap itu, sehingga ketika hasilnya akan dibagi dua, tetapi pada waktu hasil panen mereka tidak memberikan apa yang bukan menjadi hak mereka. Sehingga tuan kebun ini mengutus utusannya sampai ke sana, mereka menangkap, menganiaya dan mengusir. Bahkan putra dari pemilik kebun anggur ini pun ditangkap dan dibunuh. Mereka katakan, mari kita bunuh dia adalah ahli waris, sehingga waris itu menjadi milik kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan yang Yesus angkat ini sebenarnya juga mau menggambarkan tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup kita manusia ini. Sehingga pada waktu itu, saudara-saudara, dalam bangsa Israel, para nabi datang untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan pengajaran dari Tuhan. Bangsa Israel itu selalu menolak. Mereka menolak para nabi, bahkan nabi terakhir pun ditangkap dan dibunuh. Sehingga pada akhirnya Allah sendiri mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup manusia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus pun ditangkap lalu dibunuh. Ketika hari ini kita berada di tempat ini, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, hingga pada detik ini Tuhan itu telah mempercayakan kepada kita banyak hal. Sama seperti Tuhan mempercayakan, Tuhan kebun itu mempercayakan kepada penggarap-penggarap. Hingga pada saat ini, kehidupan kita umat manusia saat ini, Tuhan pun telah mempercayakan kepada kita banyak hal. Bahkan dari kita lahir, Tuhan sudah mempercayakan kita begitu banyak berkat dan kemampuan dalam diri kita. Entah itu berupa bakat atau talenta dalam diri kita, entah itu pekerjaan, jabatan, keluarga, suami, istri, anak-anak, teman, serta harta dan jabatan yang sementara kita pegang atau kita miliki. Ada begitu banyak hal berkat kepercayaan yang sudah Tuhan salurkan kepada kita umat manusia ini. Seringkali atau jangan berpikir bahwa apa yang kita miliki saat ini itu adalah menjadi milik kita semata. Suami atau istri atau anak-anak yang kita cintai itu bukan semata-mata menjadi milik kita, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan semau-mau kita. Ataupun harta dan jabatan, sahabat, kenalan, semua yang kita miliki saat ini itu bukan semata-mata menjadi milik kita. Karena suatu ketika nanti semuanya itu akan selesai, semuanya itu akan diambil pulang. Bahkan nafas kehidupan yang sementara ini kita hirup akan diambil pulang. Tuhan bilang stop, kembali, selesai. Jadi semua yang kita miliki saat ini akan diambil pulang. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita ini, dalam bacaan tadi kita diharapkan untuk terus bertumbuh dan berkembang seperti pohon anggur yang menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis, yang baik. Kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita berupa apa saja bisa menjadi berkat bagi sesama maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya ketika semuanya itu diambil dari kita, dalam pengadilan itu kita sudah menjadi berkat. Pohon anggur itu sudah menghasilkan buah yang manis, yang baik bagi sesama.
Seringkali ini saya lihat orang muda sangat banyak. Banyak kali orang muda dalam zaman ini, mereka baru pacaran tetapi menganggap bahwa pacar mereka itu adalah milik mereka, sehingga mereka berlaku semau mereka, berlaku sesuka hati. Padahal pacaran itu tahap di mana orang mengenal satu sama lain, tahap di mana bisa mengenal pribadi yang satu dengan yang lain, supaya kalau cocok dibawa untuk bersama-sama memiliki komitmen ke depan altar Tuhan untuk berjanji. Ada kala yang baru pacaran sudah saling pukul. Kalau berhadapan dengan situasi itu, kasih putus saja. Karena ini baru pacaran saja sudah saling pukul, apalagi nikah. Romo ada baca beberapa berita waktu lalu itu, seorang laki-laki menganiaya pacarnya itu sampai mati. Jadi di berita beberapa hari lalu. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan Warta Suci hari ini kita bersama-sama merenungkan Warta Suci ini, agar kita terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menghasilkan buah yang manis, yang baik bagi kehidupan kita sesama. Bisa jadi kita juga bisa jatuh dalam penggarap-penggarap yang seringkali bisa menolak Tuhan sendiri, yang seringkali bisa mengangkat apa yang bukan menjadi milik kita. Kita seringkali bisa saja jatuh dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Misalnya ketika kita datang gereja untuk pasrah dan berdoa mengharapkan belas kasih Tuhan pada hari ini, tetapi mungkin bisa saja kita keluar dari gereja, kita sudah membicarakan keburukan orang lain. Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi mengajak kita supaya kita terus bertumbuh dalam kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Maka marilah saudara-saudari, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita terus bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah yang manis, buah yang berlimpah bagi kehidupan sesama, sehingga pada akhirnya kita pun boleh mengambil bagian dalam kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.